Matiinnya TV-an. Apa sih anaknya anjir? Swastiastu bosku. Gak boleh kok. Nonton TV ada bagus sekarangnya. Gosipnya sial sama daily life celebrity. Ngapain nonton TV? Jadi internetnya cari, semua berita ada. Justru dengan mudahnya akses di internet tuh malah bahaya. Udah, nggak usah banyak omong, kayak gabut nih kan, tak tutup ya, aku ada ayang nih. Kayak belum nih. Apa nih? Meh. Sudah sepantasnya nih kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, termasuk kepada penyebaran informasi melalui berita yang dapat diakses melalui media cetak, siaran, ataupun online. Berita tidak hanya diterima oleh orang dewasa saja, namun juga oleh anak-anak. Mencermati pemberitaan tentang anak di tanah air, seringkali anak justru menjadi korban, objek eksploitasi, dan diungkapkan identitasnya antara lain nama dan wajah. Sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Anak akan mendapatkan hukuman sosial apabila berita tersebut tersebar. Hal ini menyangkut tentang hak anak yang keempat, yaitu identitas. Selain itu juga masih banyak berita yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, antara lain gosip. Dalam usaha menaikkan rating acara televisi, jurnalis biasanya membuat teknik clickbait. Dalam beberapa kasus, jurnalis sampai harus mengabarkan pedoman pemberitaan anak dan malah menyebarluaskan identitas anak yang menjadi pelaku, korban, dan sanksi. Nah, dari sanalah akan timbul dampak di mana identitas anak akan tersebar dan dikucilkan di masyarakat. Tentu ini akan berakibat kepada psikologis dan mental anak sampai menjadi trauma. Selain itu juga masih banyak disiarkan tayangan yang tidak tepat untuk anak seperti gosip yang ditayangkan pada jam-jam anak masih aktif. Anak-anak akan meresap informasi yang didapatkan, entah itu baik atau buruk, apalagi tanpa pengawasan dari orang tua. Saya Didi Setiadi dan kebetulan saat ini saya menjadi seorang penyiar berita di TVRI Stasiun Bali. Saya Gita. Nama saya Gulistri. Yang pertama, Duina mau tanya, sebelumnya Bapak sendiri, Pak Dedi kan bekerja di penyiaran. Sebagai orang penyiaran, Pak Dedi tahu nggak sih apa itu berita ramah anak? Oke, kalau di dunia penyiaran, berita ramah anak itu memang adalah berita yang bisa dikonsumsi oleh anak. Kita bicara nih tentang berita ramah anak. Sebelumnya, Kak Bung Is sudah tahu nggak sih apa itu berita ramah anak? Kalau dari kita dengar, kalau berita ramah anak itu adalah berita yang memang ramah untuk anak. Jadi artinya itu kayak berita ini nggak pernah memojokkan anak. Apakah peran orang tua juga sangat penting dalam mengurangi berita yang tidak ramah anak, Pak? Ya, bukan mengurangi sebenarnya ya, tapi orang tua itu benar-benar berperan untuk bisa memilihkan dan mendampingi si anak yang mana memang layak ditonton, yang mana memang layak dibaca, dan yang mana yang tidak layak. Untuk kecil dan untuk selanjutnya saya harap sih pemerintah lebih ketat ya, seperti misalkan aplikasi itu mungkin diberikan batas umur. Seperti TV zaman sekarang sih memang sudah ada ya, ada batas umur, tapi hanya seperti logo. Di pojok itu logo tuh kayak 18 tahun plus atau dewasa atau anak-anak seperti itu. Dan itu kan menurut saya nggak efektif sih, karena kan nggak semua orang juga mengikuti aturan menurut saya. Seperti itu. Berarti dibuatkan peraturan yang lebih tepat ya? Seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Dede, aksi dapat dimulai dalam lingkup keluarga terlebih dahulu. Dari lingkup terkecil, keluarga akan dapat mengawasi dan memilih berita mana yang tepat untuk ditonton.
lembaga pemerintah juga berperan penting dalam mengolah berita apa yang akan ditayangkan atau diberitakan untuk publik. Kemudian, diperlukan kerjasama antara semua golongan masyarakat. Namun nyatanya, tidak semua masyarakat tahu mengenai